Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara uji validitas dan uji reliabilitas pada menggunakan SPSS, dan SPSS yang saya gunakan SPSS 26. Di sini saya mempunyai jumlah responden yang saya masukkan ke Excel. Ini kita pindahkan ke aplikasi SPSS 26. Kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS Statistik 26. Baik, tampilan awalnya seperti ini. Sebelum kita memulai mencari data uji validitas dan uji reliabilitas, perlu kita ketahui uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Data yang tadi kita copy, kita pindahkan ke sini, kita klik sini, kemudian kita paste. Kemudian untuk mencari uji validitas, kita klik analyze, kemudian corporate, kemudian different. Nah, ini semua kita pindahkan ke variables. Pastikan personnya itu ke checklist, kemudian kita oke. Untuk mencari uji validitas, untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen dapat dilakukan dengan dua cara atau dua persyaratan. Yang pertama itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R hitungnya itu yang ini, person correlate. Kemudian yang kedua dengan cara membandingkan nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05. Jadi nilai ini kita bandingkan nanti dengan 0,05, lebih kecil dibandingkan 0,25. Kemudian untuk kita tutup sementara, kemudian untuk mencari uji reliabilitas, persyaratannya itu suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dibanding 0,05. Dan caranya yaitu kita klik analyze, kemudian scale, reliability analyze, kemudian kita klik semua kecuali kolom total. Kemudian modelnya apa, kemudian kita klik oke. Nah, kita interpretasikan uji validitas dengan cara yang pertama, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel.
Nah, di sini saya berjumlah 30 responden, yang berarti saya memakai yang ini 30 berarti dia itu tidak harus di atas 0,361. Nah, kita buktikan dengan melihat semua kita lihat yang untuk pernyataan yang pertama, kita lihat nilai R hitungnya yaitu 0,415, yang berarti lebih besar dibandingkan 0,361 ya 361. Kita cek semua. Yang pertanyaan kedua juga lebih besar dibandingkan 0,361 karena ini 0,720. Kita periksa satu-satu. Yang bisa saya dari yang kita lihat, semua pernyataan kuesioner itu bisa dikatakan valid karena dia lebih besar daripada R hitung. Kemudian dengan cara yang kedua, kita membandingkan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,5. Kita buktikan lagi dengan ngecek satu-satu nilai signifikansinya yang ini. Kemudian kita lihat di sini udah bisa besar ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang kedua, ini nilai signifikansi harus lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, kita lihat di pernyataan 1, ini lebih besar dibandingkan 0,05 karena di sini 0,023. Begitu juga dengan pernyataan di bawah ini. Dapat kita interpretasikan dengan nilai signifikansi bahwa suatu instrumen ini dapat dikatakan valid. Kemudian untuk ujiabilitasnya, Cronbach alpha-nya harus lebih besar dibandingkan 0,05. Cronbach alpha-nya yaitu ini. Cronbach alpha-nya 0,830, yang berarti lebih besar dibandingkan 0,05. Berarti uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable karena lebih besar dibandingkan 0,05, karena di sini 0,830. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, ini total dari jumlah responden yang kita dapat dari sarana dan prasarana, variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y.
koordinat totalnya kita copy. Kemudian kita salin ke statistik SPSS 26. Tampilan awalnya seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita pastikan di variabel v yang jadi desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian supaya lebih gampang kita ganti di sini menjadi variabel x. Nah, untuk jenis asumsi kelas kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik linear, kemudian variabel x kita pindahkan ke dependent, kemudian variabel y kita pindahkan di dependent, kemudian kita klik statistik, kemudian kita mencekliskan ini collinearity, diagonalitis, dan deskriptif. Kemudian pastikan Darwinnya ke checklist, kemudian kita continue, kemudian kita ke plot. Ini untuk menguji multikolinearitas. Langsung saja yang spread ke X, kemudian spesifik ke Y. Pastikan kita yang standarized residual plots, histogramnya kita checklist, dan normal probability plot kita klik, kemudian continue, kemudian lanjut ke save. Kita langsung saja checklist yang understand, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini belum terdapat uji Kolmogorov-Smirnov test. Kita kembali lagi untuk sebentar, kita baru interpretasikan, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS, terus kita pindahkan understand reset ini ke test variable list, kemudian kita oke. Nah, Kolmogorov-Smirnov oke. Baik, kita menginterpretasikan ini. Kita lihat kita lihat pada bisa dikasih enggak bisa. Nah, kita lihat
Pada hasil uji histogram, perhatikan garis melengkung. Melengkung seperti ini, melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Nah, dapat kita lihat bahwa histogram yang kita uji dia membentuk seperti gunung dan dengan kaki yang simetris. Nah, ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Kemudian uji normalitas plot, kita lihat kembali. Nah, perhatikan titik-titik dan garis diagonal. Jika titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Nah, kita lihat titik 0 pada garis diagonal dan titik-titik ini tidak terlalu jauh melebar, bahkan mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji dapat kita simpulkan data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas melalui grafik scatter plot. Dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu karena menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kemudian pada Kolmogorov-Smirnov test, kita interpretasikan pada pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov adalah membandingkan nilai signifikansi total dengan taraf nyata 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dibandingkan 0,05. Sebaliknya, data tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05. Kita interpretasikan, dapat kita lihat pada one sample Kolmogorov-Smirnov test yang kita buat, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena dia lebih besar dibandingkan 0,05, karena di sini jumlah yang kita peroleh 0,200. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.